Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zimi Ahmad Akbar, NIM 2216050163. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Statistik Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Fira Agusta, MSI, MSC. Nah, di sini kita akan eh, mengolah data dengan SPSS dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita ke variabel view terlebih dahulu. Kemudian, untuk name ini diisi dengan nilai. Ini tergantung dengan data yang akan diolah. Di sini kita akan mengolah nilai data nilai. Maka di name ini kita ubah menjadi nilai. Kita isi dengan nilai. Kemudian untuk tipenya tetap numerik, sedangkan untuk measure-nya itu scale. Nah, setelah itu ke data view, kemudian isi data atau nilai yang akan kita olah. Nah, ini nilai yang akan kita olah. Ini nanti kita akan mencari nilai atau hasil uji hipotesisnya, kemudian juga mencari statistik deskriptifnya. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu ke analyze, kemudian pilih non-parametric test. Setelah itu legacy dialogs, kemudian klik one sample. Nah, untuk nilai ini pindah ke tabel test variable list. Setelah itu untuk test distributionnya, klik normal, kemudian OK. Nah, setelah muncul sampel Kolmogorov-Smirnovnya, kemudian kita akan mencari statistik deskriptifnya, yaitu analyze, pilih deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, pindahkan lagi datanya ke variabel. Kemudian untuk optionnya, kita centang standar deviation, kemudian minimum, maksimum, serta mean. Kemudian continue, lalu OK. Nah, setelah muncul, kita akan menguji hipotesisnya. Di mana di sini terdapat nilai signifikannya yaitu 0,184. Jadi, ini adalah uji dua sisi. Nah, sedangkan tadi soal yang kita akan olah itu menggunakan uji satu sisi. Maka untuk nilai signifikan ini dibagi dengan dua, yaitu 0,184 dibagi dengan 2, maka nilainya adalah 0,092. Maka nilai probabilitasnya yaitu 0,092. Nah, jadi nilai probabilitas ini di atas dari nilai alfa. Nilai alfanya sudah ditentukan yaitu 0,05, maka nilai probabilitasnya di atas nilai alfa yaitu 0,092. Maka dapat disimpulkan untuk H0-nya diterima atau distribusi mengikuti populasi distribusi normal. Karena nilai probabilitasnya tadi di atas nilai alfa, maka H0-nya diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk statistik deskriptifnya, untuk nilai rata-rata mahasiswa, setelah kita lakukan pengolahan data di SPSS menggunakan 30 sampel yang kita ambil, di sini terdapat nilai statistik mahasiswa jurusan statistika. Nilai rata-ratanya yaitu 73,1893. Sedangkan untuk nilai simpangan bakunya setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS dari 30 sampel yang kita ambil tadi, maka terdapat simpangan baku nilai statistik mahasiswa jurusan statistika ialah 10,22344. Kemudian untuk nilai minimumnya
setelah kita lakukan pengolahan data menggunakan SPSS, dengan menggunakan 30 sampel yang kita ambil, terdapat nilai minimum dari atau nilai terendah dari statistik mahasiswa jurusan statistika, yaitu nilai terendahnya 50,00. Nah, sedangkan nilai maksimumnya setelah kita menggunakan pengolahan data menggunakan SPSS dengan mengambil 30 sampel yang kita ambil, maka nilai statistik mahasiswa jurusan statistika adalah 86. Ini nilai paling tinggi dari nilai statistika. Baiklah, di sini kita akan mengolah data yang kedua. Yang pertama ke variabel view terlebih dahulu, kemudian ke name. Di sini kita isi dengan daerah. Setelah itu penjualan, kemudian promosi dan stand. Nah, di sini untuk daerahnya tipenya kita ubah menjadi string. Oke. Kemudian untuk penjualan promosi dan stand ini tetap numerik. Kemudian untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Setelah itu untuk measure-nya daerah dan penjualan kita ubah menjadi nominal. Kemudian untuk penjualan promosi dan stand ini kita ubah menjadi scale. Nah, kemudian kita ke data file, ke data view, kemudian eh, bikin data yang akan diolah. Nah, ini adalah data yang akan diolah. Nah, setelah datanya ada, kemudian langkah yang pertama, ya di sini kita akan mencari nantinya yang pertama korelasi Y sebagai penjualan dan X1 sebagai promosi dan juga korelasi Y sebagai penjualan dan X2 sebagai stand. Kemudian juga nanti kita akan mencari koefisien determinasinya serta mencari persamaan regresi linear berganda. Nah, langkah yang pertama yaitu analyze. Kemudian pilih regression, kemudian linear. Nah, setelah itu untuk penjualannya ini pindah ke dependen. Kemudian untuk promosi dan stand pindahkan ke independen. Pindahkan ke tabel independen. Nah, untuk statistiknya ini kita ubah menjadi atau kita centang semuanya ini kelima-limanya yaitu model fit, R square, change, deskriptif dan sebagainya. Setelah itu continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa nilai penjualannya yaitu 1000, nilai promosinya 0,898, kemudian nilai standnya yaitu 901. Nah, jadi korelasi antara Y sebagai penjualan dan X1 sebagai promosi yaitu 1000 penjualan 1000 kemudian promosi 0,896. Nah, jadi untuk nilai RYX satunya yaitu sama dengan 0,898. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya ini yaitu positif atau bernilai tinggi. Jadi semakin tinggi penjualan, maka promosi akan semakin tinggi pula. Kemudian untuk korelasi Y sebagai penjualan dan juga X2 sebagai stand, yaitu untuk nilai RYX2-nya itu sama dengan 0,901. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand ini positif atau hubungannya tinggi. Jadi semakin tinggi jumlah penjualannya, maka semakin tinggi pula nilai standnya. Kemudian kita akan mencari nilai statistik deskriptifnya, determinasinya atau R2
atau sama dengan R square. Nah, R square-nya di sini yaitu 0,949. Jadi, untuk nilai R square-nya 0,949 atau koefisien determinasinya yaitu 0,949. Nah, di sini kan 0,949 atau 94,9%. Jadi 4,9% penjualan ini dipengaruhi oleh model. Nah, sedangkan 5,1% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor lainnya, tidak dipengaruhi oleh model. Sedangkan 94,9% tadi penjualannya dipengaruhi oleh model. Kemudian untuk persamaannya, oh ya di sini untuk konstannya yaitu 60,786 untuk promosi 2,238, kemudian untuk stand 0,576. Nah, di sini eh, untuk persamaannya yaitu Y sama dengan untuk persamaan linear bergandanya yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah dengan 2,238 X1 ditambah dengan 0,576 X2. Nah, keterangannya Y ini sebagai variabel penjualan, kemudian untuk X1 ini sebagai variabel promosi dan juga X2 ini sebagai variabel stand. Nah, untuk X1 itu sejuta, nilainya itu 1 juta, kemudian X2 juga nilainya 1 juta. Nah, kemudian kita masuk saja ke rumusnya, yaitu yang pertama. Untuk yang pertama itu jika X1, kita masuk ke soal-soalnya. Yang pertama jika X1 dan juga X2-nya 0, maka nilai B0 atau beta 0. Artinya, jika jumlah promosi meningkat dalam satu produk, maka penjualan akan bertambah juga sebesar 60,786. Namun, jika X1 atau biaya promosinya 1, artinya jika jumlah promosinya meningkat dalam satu produk, maka penjualan akan bertambah pula sebesar 2,238 kali dengan X1 tadi, yaitu 1 juta. Maka jumlahnya yaitu 2,2 juta 238.000. Kemudian untuk X2, jika X2 atau jumlah stand-nya 2, maka eh, artinya jika jumlah stand meningkat dalam satu stand, maka penjualan akan bertambah sebesar 0,576 dikali dengan 1 juta nilai X2-nya tadi. Maka jumlahnya adalah Rp576.000. Ya. Untuk jika biaya promosinya untuk X1-nya 45 juta dan juga untuk luas tannya 150 meter kubik, maka Y sama dengan 60,786 ditambah dengan 2,238 kali X1 ditambah dengan 0,576 dikali dengan X2, yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah dengan 2,238 dikali dengan 45 juta ditambah dengan 0,576 dikali dengan 150. Maka Y sama dengan 60,786 ditambah 100 juta 710.000 ditambah dengan 86,4. Maka Y 1.747.187,186 rupiah. Jadi interpretasinya yaitu jika biaya promosinya 45 juta dan luas stand 150 meter kubik, maka akan diperoleh jumlah penjualan sebesar
100.710.147,186 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.